sini saya akan menjelaskan metode FAM, yaitu Vogler's Approximation Method, di mana metode transformasi FAM adalah salah satu metode dalam transportasi untuk mencari solusi awal atau initial solution. Perbedaan antara metode FAM dengan metode transportasi lainnya adalah dalam metode FAM, distribusi yang dilakukan biasanya sudah mendekati biaya minimum, sehingga biasanya hanya diperlukan satu kali perhitungan solusi akhir atau terminal solution. Adapun langkah pengerjaannya yaitu yang pertama, hitung selisih antara dua biaya terkecil dari setiap baris dan kolom, dinamakan dengan biaya penalti atau opportunity cost. Yang kedua, pilih baris atau kolom dengan biaya penalti terbesar. Jika biaya penalti pada baris atau kolom adalah sama, pilih biaya penalti yang mempunyai nilai biaya transportasi paling rendah. Yang ketiga, dari sel yang sudah dipilih, alokasikan jumlah barang sejumlah dengan nilai maksimum dari kapasitas maupun permintaan kolom atau baris. Yang keempat, ulangi langkah di atas dengan menghilangkan baris atau kolom yang sudah terpenuhi hingga seluruh permintaan dan kapasitas terpenuhi. Selanjutnya ada contoh soalnya, yaitu PT XYZ memiliki 3 gudang di Jakarta, Medan, dan Semarang yang akan mendistribusikan barang ke Surabaya, Balikpapan, dan Makassar. Kapasitas dan permintaan masing-masing daerah serta biaya transportasi ditunjukkan pada tabel. Tentukan alokasi pengiriman dan biaya minimum menggunakan metode FAM. Mari kita simak penjelasannya. Langkah pertama, kita akan mencari opportunity barisnya dari masing-masing kolom. Di baris pertama ada nilai yang paling kecil, yaitu 5 dan 6. Artinya kita akan mengurangkan 6 dan 5. Selanjutnya di baris kedua nilai yang paling kecil ada 12 dan 10. Artinya kita akan mengurangkan 12 dikurang 10. Nah, baris ketiga nilai yang paling kecil ada 3 dan 9. Berarti 9 dikurangi 3 sama dengan 6. Selanjutnya kita mencari opportunity kolomnya. Di kolom pertama, nilai yang paling kecil ada 3 dan 8, artinya 8 dikurangi 3. Selanjutnya, kolom kedua, nilai yang paling kecil ada 5 dan 9, artinya 9 dikurangi 5. Kolom terakhir, yaitu nilai yang paling kecil ada 12 dan 6, artinya 12 dikurangi 6 sama dengan 6. Selanjutnya, kita akan pilih opportunity cost paling besar, yaitu ada di 6. Selanjutnya kita akan isikan opportunity cost atau CIJ yang paling kecil antara 9 dan 3, yaitu 3. Kita akan isikan XIJ dan CIJ yang paling kecil. Saya isikan 80 untuk di Semarang dan persediaan yang di Semarang habis, yaitu 0. Dan di persediaan Surabaya masih sisa 70 karena 150 dikurang dengan persediaan yaitu 80. Jadi 150 dikurang 80 yaitu 70. Selanjutnya cek kembali apakah opportunity cost-nya berubah. Baris pertama aman, yang kedua juga aman, yang ketiga sudah nggak bisa. Terus untuk kolom opportunity cost-nya, karena 3 sudah terisi, maka saya punya angka terkecil nomor 2 adalah 15 dan 8. Karena 9 sudah tidak terpakai, maka kita coret aja, dan 12 juga sudah tidak terpakai, kita coret saja. Nah, opportunity di kolom kedua yaitu 10 dikurangi 5, dan opportunity di kolom ketiga yaitu 12 dikurangi 6. Kalau sudah berubah, kita pilih lagi opportunity cost-nya yang paling besar. Paling besar yaitu ada di 7.
Kita pilih CIJ-nya yang paling kecil, yaitu 8, berarti pengirimannya Jakarta-Surabaya. Pilih minimum dari 70 dan 120. Kita isikan di sini 70, berarti permintaan Surabayanya sudah habis. Untuk persediaan Jakarta masih punya 50. Kenapa bisa 50? Karena dari suplai Jakarta yaitu 120, terus kita kurangi dengan permintaan Surabaya 70. Jadi sisanya masih 50. Berikutnya kita cek kembali opportunity baris pertama masih tetap, baris kedua juga masih tetap, terus opportunity cost kolom kedua sama masih tetap, terus opportunity yang kolom ketiga juga sama masih tetap. Kemudian kita pilih lagi yang paling maksimum ada di 6. Terus pilih CIJ paling kecil yaitu 6. Berarti kita akan mengisi yang Jakarta Makassar. Kita akan pilih yang minimum 50 dan 60. Minimumnya adalah 50. Berarti persediaan Jakarta sudah habis. Permintaan dari Makassar masih sisa 10. Kemudian kita cek kembali dari Jakarta Balikpapan sudah tidak bisa. Dan kemudian kita masih punya satu baris lagi di sini ya. Otomatis di sini yang akan kita isi. Opportunity-nya yang ini sudah gak bisa. Berarti kita akan pilih dari yang terakhir baris kedua. Kita akan isikan dulu yang di bagian 10. Pilih minimum dari 70 dan 80 adalah 70. Balikpapan sudah 0, di sini masih sisa 10. Otomatis dari Medan ke Makassar ini kita akan mengirimkan barang 10. Nah, kalau sudah dapat, kita jangan lupa untuk menghitung semua total cost-nya. Total cost-nya ada 70 kali 8, 50 kali 6, 70 kali 10, 10 kali 12, dan 80 kali 3. Semuanya dijumlahkan dan hasilnya adalah 1920. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu metode transportasi LC atau metode transportasi less cost. Metode transportasi less cost sendiri atau biaya terendah adalah salah satu metode transportasi untuk mencari solusi awal, initial solution, dengan cara mengalokasikan output pada biaya transportasi yang paling minimum terlebih dahulu. Meskipun namanya adalah less cost, output yang dihasilkan dari metode transportasi ini bukanlah nilai minimum. Memperoleh nilai minimum tersebut diperlukan perhitungan lebih lanjut untuk mencari solusi akhir, terminal solution, baik dengan menggunakan metode stopping stone maupun MODI. Langkah pengerjaan metode LC atau metode less cost adalah yang pertama, pengisian atau pengalokasian sel dimulai dengan mengisi sel yang memiliki biaya terendah. Besarnya sel yang akan diisi disesuaikan dari kapasitas dan permintaan sebesar mungkin. Jika kapasitas atau permintaan telah terpenuhi jumlahnya, maka perhitungan selanjutnya baris atau kolom kapasitas atau permintaan yang sudah terpenuhi tersebut tidak ikut dalam alokasi berikutnya. Ulangi langkah tersebut sampai kapasitas dan permintaannya terpenuhi. Lanjut ke contoh soal metode LC less cost, yaitu seorang pengusaha memiliki gudang sepatu di 3 kota yang didistribusikan oleh 3 pabrik yang berbeda. Berikut ini adalah data mengenai biaya transportasi dalam rupiah Rp per unit dari masing-masing pabrik ke kota tujuannya. Di sini juga ada tabel yang disediakan. Diketahui juga kapasitas dari tiap pabrik dan permintaan dari toko di tiap kota adalah sebagai berikut.
Kapasitasnya, pabrik 1 sebesar 700 unit, pabrik 2 500 unit, pabrik 3 800 unit. Dan permintaannya Kota Tangerang 500 unit, Kota Jakarta 900 unit, Kota Bekasi 600 unit. Dengan menggunakan data yang diberikan di atas, hitunglah total biaya transportasinya dengan menggunakan metode less cost, yaitu metode LC. Nah, di sini kan kita membahas metode biaya less cost-nya. Jadi intinya itu kita memilih biaya yang paling minimum. Di sini ada 9 kolom dari biaya distribusi yang mana yang paling minimum. Di sini kan ada 6 ya, otomatis 6 itu di titik temu antara permintaan yang daerah Tangerang itu 500 dan kapasitas pabrik 1 700. Kita pilih yang paling kecil antara 700 dan 500, yaitu 500, otomatis kita input 500. Kita tulis angka 500 di 6. Karena permintaan untuk wilayah Tangerang sudah terpenuhi semuanya, otomatis kolom yang di bawahnya kita beri tanda silang atau strip. Nah, langkah kedua itu kita tersisa 6 sel atau 6 kotak, di mana yang paling kecil kan ada 7 tuh, paling kecil, paling minimum dengan titik antara pabrik 3 dengan kapasitas 800 dan permintaan Kota Bekasi yang 600. Kita pilih yang paling kecil yaitu 600, otomatis di sini 600. Karena permintaan wilayah Bekasi sudah terpenuhi, maka kolom di atasnya boleh diberi tanda silang atau strip. Nah, di sini tersisa 3 sel atau 3 kotak. Kita pilih lagi, mana nih yang paling kecil? Di sini ada 8. Karena pabrik 3 kapasitasnya 800 dan sudah digunakan sebesar 600, otomatis sisanya yaitu 200. 200 dan 900 permintaan Kota Jakarta lebih kecil yang mana? Otomatis yang 200 ya. Kemudian sisa 2 sel atau 2 kotak yang tersisa, otomatis kita mengisi dengan logika sederhana saja. Di sini 9 yang paling minimum dengan kapasitasnya 500 belum terpakai pabrik 2, otomatis di kotak 9 ini 500. Dan untuk permintaan Jakarta kan sudah 700, sisa 200 pabrik 1. Jadi kita bisa isi ini sebesar 200. Nah, mudah kan teman-teman? Lanjut ya teman-teman, berdasarkan tabel air tersebut, biaya transportasi didapat dengan mengalihkan output dengan biaya distribusi. Pabrik 1 ke Kota Tangerang 500 unit dikali 6.000, yaitu Rp 3 juta. Pabrik 1 ke Kota Jakarta 200 unit dikali Rp 12.000, yaitu Rp 2.400.000 rupiah. Pabrik 2 ke Kota Jakarta 500 unit dikali 9.000, yaitu Rp4.500.000. Pabrik 3 ke Kota Jakarta yaitu 200 unit dikali 8.000, yaitu Rp1.600.000. Pabrik 3 ke Kota Bekasi 600 unit dikali 7.000, yaitu Rp4.200.000, dengan total biaya 3 juta ditambah 2.400.000 ditambah 4.500.000 ditambah 1.600.000 ditambah 4.200.000 rupiah, dengan total biaya yaitu 15.700.000 rupiah. Jadi total biaya transportasi yang didapat dalam metode less cost atau metode LC adalah sebesar 15.700.000 dengan alokasi sebagai berikut. Jadi, total biaya transportasi yang didapat dalam metode less cost adalah sebesar Rp15.700.000 dengan alokasi sebagai berikut, yaitu pabrik 1 ke Kota Tangerang sebesar Rp3 juta, pabrik 1 ke Kota Jakarta yaitu Rp2.400.000, pabrik 2 ke Kota Jakarta yaitu Rp4.500.000, pabrik 3 ke Kota Jakarta yaitu Rp1.600.000, pabrik 3 ke Kota Bekasi yaitu Rp4.200.000. Nah, itu penyelesaiannya dari soal tadi. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai transformasi metode FAM dan LC. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.